وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa bertahmid kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah masih mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini dalam rangka untuk mempelajari kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan sebagai bentuk tafaul kita. Tafaul itu Pak akan kita bahas nanti, optimisme. Jadi dalam Islam itu kita harus punya rasa optimis terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa janji Nabi? Rasul mengatakan man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid. Lihat dalam hadis ini Bapak Ibu, masjidnya disebut dalam bentuk nakirah, ila masjidin, umum, masjid manapun. La yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidaklah memaksudkan kecuali untuk mempelajari kebaikan. Lihat di sini juga bagi bentuk khairan, kebaikan umum. Namun kebaikan di sini adalah kebaikan yang tidak menyalahi atau kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebaikan menurut kebanyakan manusia. Karena baik buruk ini bahkan relatif menurut orang umum kan gitu. Tapi kalau menurut kita umat Islam, kebaikan itu jelas. Kebaikan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kebaikan. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu kebaikan. Itu yang disebut al-ma'ruf. Sementara lawan dari al-ma'ruf adalah al-munkar. Munkar itu yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Jadi segala yang Allah ingkari itu munkar, walaupun baik menurut manusia. Apa yang diantara yang Allah ingkari? Banyak sekali. Baik Allah ya mengingkari manusia berlebihan dalam kehidupan dunia. Alhaakumut takasur, kata Allah. Kalian telah dilalaikan oleh at-takasur, memperbanyak dunia kan gitu. Nah, namun yang tercela itu Pak alha, yang melalaikan. Tapi kalau kayak Nabi Sulaiman itu tidak tercela Pak, banyak hartanya namun untuk ibadah. Namun yang tercela itu alhaakum at-takasur, memperbanyak harta yang membuat kalian lalai, itu Pak. Itu yang membuat kalian ya tercela itu. Namun terkadang memang yang membuat manusia lalai itu adalah dunia. Ya, makanya ya Rasulullah dalam hadis lain mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian ya terhadap dunia dan perempuan. Nah, maka ini fitnah yang banyak menimpa Bani Adam. Ya, fitnah dunia dan fitnah wanita. Fitnah wanita ini maksudnya apa Pak? Ya, seseorang ya menyalurkan syahwat kepada wanita tidak berdasarkan syariat Allah, itu fitnah. Tapi kalau tidak, itu bukan fitnah, itu nikmat ya, nikmat dunia. Kalau ada orang menikah, itu nikmat dunia menikah Pak.
Tapi kalau ada orang zina, nah itu fitnah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Ya. Karena fitnah wanita ini luar biasa, Pak. Fitnah wanita ini bahkan dia bisa menggoda seseorang walaupun di tanah suci. Saya pernah dengar cerita dari potongan kajian Ustadz Firandar. Ya. Jadi beliau pernah didatangi 2 orang suami istri. Gitu kan. Jadi 2 orang suami istri ini curhatlah sama beliau. Bahwasanya dia pernah punya teman laki-laki tidak bawa istri. Dia sama istrinya gitu. Jadi pas dia melakukan ibadah umroh itu, sang teman itu mulai ya mencari-cari momentum ya, curi-curi pandang gitu. Akhirnya pas tawaf buka cadar, ya kan tawaf itu kan nggak boleh kita pakai cadar, Pak ya, kalau yang perempuan. Akhirnya saling curi pandang juga. Yang istri yang ikhwan ini lihat juga sama cowok itu, Pak. Akhirnya pas balik dia menyesal gitu kan, dia curhat sama Ustadz Firanda, dia terkena ya fitnah itu. Yang perempuan pun terkena fitnah laki-laki. Ini hati-hati, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu kan yang menyuruh, yang disuruh menundukkan pandangan bukan laki-laki aja, ya Pak ya. Yang disuruh menundukkan pandangan siapa, Pak? Laki-laki dan perempuan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Begitu juga qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Iya. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya, dan katakan juga kepada perempuan yang beriman. Ini luar biasa, Pak. Di Mekah saja, bahkan di depan ya Ka'bah yang mulia, masih juga manusia tergoda oleh setan melalui wanita. Maka hati-hati ya kita. Ya kan karena kalau di Mekah itu, Pak, kalau pas tawaf ya Masya Allah, kalau seandainya kita tidak jaga diri ya kan, jaga hati, manusia dari manapun, Pak, ada. Dari Turki ya kan, dari Mesir, banyak yang buka ya, bukan buka jilbab ya, buka cadar. Terkadang di situ masuk setan itu, Pak. Maka banyak kita istighfar. Dari yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah wanita ini luar biasa. Sampai ke Mekah pun kalau tidak hati-hati kita terkena juga kita. Makanya oleh sebab itu, Pak, ya dalam rangka untuk menjaga mata, menjaga hati, ya laki-laki diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikah lebih dari satu. Yang kita tentang ya, yang nikah lagi, marah orang nikah, naudzubillah. Orang selingkuh biasa-biasa aja, naudzubillah. Ya menikah halal, ya kan? Ya untuk menjaga apa? Menjaga syahwat kita. Nanti kita salurkan kehendak yang benar, kan? Jangan kita merasa hebat, Pak. Iman kita, enggak Ustaz, saya kan udah kenal sunnah. Belum tentu. Kalau sudah berhubungan dengan wanita, karena Nabi telah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang besar bagi laki-laki min fitnatin nisa, dari fitnah wanita. Jadi kalau Bapak udah mampu, Pak, ya nambah aja lagi kalau udah mampu. Tapi kalau belum ya, maka kita sabar. Ya Pak ya, kalau yang belum mampu, ini bahaya sekarang. Sekarang itu perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah wanita di mana-mana, Pak. Dahulu, mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik lah, kita berlindung kepada Allah, Pak. Proses perzinahan ya itu ya susah kalau dulu. Kalau sekarang, Pak, naudzubillah ya, dengan medsos, dengan apa gitu ya. Maka untuk menjaga diri kita, kalau kita mampu, Bapak ya, silakan ambil jalur yang halal ya. Jangan ambil jalur yang haram. Kan yang haram naudzubillah sekarang. Mau keluar rumah aja kita, terbentuk apa gitu kan. Kita bukan malaikat. Kita punya nafsu. Maka kita salurkan nafsu kita ke jalan yang dihalalkan oleh Allah. Ada pula anggapan ibu-ibu, oh enggak, Pak Ustadz katanya, kalau nak
cara Nabi jangan menikah kecuali yang tua-tua. Kalau yang muda-muda itu mengikuti hawa nafsu. Betul, menikah itu mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang dihalalkan nikah itu. Memang kalau ada nafsu tidak usah nikah. Ya kan, kalau ada hawa nafsu, nikah itu karena ingin menyalurkan hawa nafsu pada tempat yang dihalalkan. Ya kan ada juga ibu-ibu syubhat, ibu-ibu luar biasa, Pak. Syubhatnya dalam masalah ini, kalau nak ngikut Nabi ngapun nikah yang muda-muda katanya. Iya, emang Nabi melarang yang muda kan enggak? Nah, iya. Jadi seolah-olah kita nikah itu mah harus yang tua-tua gitu kan? Enggak lah. Oh, itu namanya Ustaz ngikutin hawa nafsu katanya. Betul, ngikutin hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang Allah halalkan. Nikah itu kan gitu. Yang ngikutin hawa nafsu memang, tapi nafsu yang halal. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi saya nggak nyuruh Bapak tadut ya. Iya, nanti di demo pula sama Ibu ya. Iya. Ya, ini bagi yang mampu aja, bagi yang mampu ya, bisa berlaku adil dan bisa berbagi ya dengan istri yang pertama. Ya, karena dalam Islam itu Pak tidak diperkenalkan zalim. Ya, istri pertama diperhatikan sudah nikah, istri yang kedua ditelantarkan, tidak dinafkahi, ya itu loh, nggak usah nikah aja itu ya, karena dia tidak berlaku adil kan. Makanya nikah itu syaratnya ya kemampuan istitoah ba'ah ya, kan dalam hadisnya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'atun atau al-ba'atu ini ulama mengatakan quwwatul mal wal jima' ya. Dia punya kekuatan dalam finansial, maksudnya dia mampu untuk menafkahi istri-istrinya, kemudian mampu juga memenuhi ya biologis, kebutuhan biologis istrinya. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada kajian kita masih pada bab maja'a fit tiyarah ya, atau maja'a fit tatayyur ya. Iya, kalau nggak salah sekarang kita masuk kepada faedah dari hadis yang sebelumnya. Jadi hadis yang sebelumnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Rasul mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Zada muslimun wala nau'a wala ghula. Ya. Rasul mengatakan tidak ada adwa. Ya. Jadi adwa itu penyakit yang menularkan dengan sendirinya. Tidak ada keyakinan seperti dalam Islam. Penyakit itu memang ada yang bisa menular, namun di atas izin Allah. Wala tiyaratan, tidak ada tiaro. Tiaro itu adalah bentuk persangkaan buruk ya. Ya, pesimisme ya, bentuk sangkaan buruk yang diambil dari kata at-tuyur, burung ya, karena orang-orang Arab dahulu berprasangka buruk dengan burung gitu. Kemudian wala hamata ya, dan tidak ada ya keyakinan terhadap burung hantu, karena al-hamah ini maknanya adalah al-bumah yang artinya burung hantu, karena orang Arab dahulu yatasya'amuna biha, berprasangka negatif, berprasangka buruk ketika melihat burung hantu. Ini akan ada kejadian buruk ini ketika melihat burung hantu hingga di dekat rumahnya, langsung berprasangka buruk ya kan. Ini tidak ada dia di dalam Islam. Wala nau'a, dan tidak boleh juga seseorang yang menyandarkan nasib dia kepada bintang. Wala ghula, dan tidak boleh seseorang takut kepada jin, karena ghul ini seperti yang kita jelaskan kemarin, jinsun minal jinni wa syayatin, sejenis jin dan setan. Ghul itu nama jin Pak. Kalau bahasa kita ya mungkin hantu. Artinya tidak boleh seorang itu takut dengan hantu. Ini telah kita bahas Pak ya. Ya, orang yang bertauhid itu nggak boleh takut dengan hantu. Ya. Kalau hantu diyakini adalah jin, ya kan? Jin yang menampakkan wujud, tidak boleh takut Pak. Kalau jin menampakkan wujud, lempar saja, Allah Akbar, lempar kan, ya. Karena kalau mereka, kata para ulama kita ya, kalau tasyakul itu artinya dia menampakkan diri kepada wujud alam kita,
maka akan berlaku hukum alam manusia. Seperti Nabi Pak ya pernah mencekik ya jin yang menampakkan diri lemah, ya kan? Ya jin itu Pak kalau di alamnya memang dia hebat seperti jin ifrit, ya kan? Yang disebutkan dalam Al-Quran mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum berdiri Nabi Musa dari singgasananya. Ya. Namun kalau sudah menampakkan diri ke alam kita lemah. Seperti ikan paus, ikan paus itu hebatnya di alamnya, di air kan. Tapi kalau ikan paus itu di daratan hebat gitu lagi kan. Iya, tidak bisa bergerak dia kan, gitu ya. Begitu juga setan itu Pak, atau jin itu ya. Jin itu memang hebat bergerak di alamnya. Tapi kalau sudah menampakkan diri di alam kita lempar, lemah dia. Nah, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kita takut-takut film horor, jin terbang heboh gitu, tidak ada. Itu hoax dan membuat kita menjadi penakut ya. Karena kebanyakan nonton film horor. Tidak ada Pak orang yang penelitian gitu ya, atau berberita orang tuh banyak dibunuh jin, tidak ada. Iya. Orang tuh banyak kalau ini kan banyak mati orang kena penyakit gitu ya. Atau di daerah yang konflik ya, manusia yang membunuhnya, seperti di Palestina itu bukan jin, orangnya gitu kan, tentara Zionis itu. Artinya ya kita nggak boleh takut ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin, tidak boleh kita takut dengan jin ya, kita harus takut kepada Allah. Maka orang sekarang Pak, ini ada telepon angker, ada penunggunya, tidak boleh ya, doa aja kita a'udzubikalimatillahi min syarri ma khalaq, sudah kita tawakalkan kepada Allah, jangan takut kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada lanjutan kajian yang kemarin. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala ma yustafadu minal hadis. Apa istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ya kemarin atau pertemuan yang sebelumnya? Awalan, yang pertama, ibtalut tiyarati, ya, batilnya tiarah. Jadi tiarah itu batil. Tiarah itu apa Pak? Tiarah itu adalah menganggap sial terhadap sesuatu ya yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyati, ya, batalnya atau batilnya keyakinan jahiliyah. Nah, bagaimana keyakinan jahiliyah ini? Kata beliau, annal amrada tu'di bi tabi'atiha, bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan tabiatnya, dengan sendirinya, dengan zatnya sendiri. La bi taqdirillah, tidak ya dengan takdir Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama dengan batilnya keyakinan orang-orang yang mengatakan gempa bumi ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan, katanya. Oh, gempa bumi itu hanya sekedar pergeseran lempeng. Hebat kali mereka, ya kan? Masa mungkin lempeng itu bisa bergeser tanpa ada yang menggerakkannya? Itulah Allah. Jadi itu Pak, itu termasuk propaganda ya komunis ya, yang tidak mau membawa agama dalam kehidupan alam semesta ini. Nah, kalau ada gempa bumi atau gunung meletus Pak, mereka hanya mengatakan itu fenomena alam aja. Kalau kita kaitkan dengan Allah, dia bilang kita mau agama. Nah, maksudnya itu komunis ya, fix ya kan? Karena mereka tak yakin dengan Allah, dengan pencipta. Nah, namun secara logika Pak, nggak mungkin. Ya memang secara ilmu ya kan, ilmu dunia atau ilmu apa, geografi atau apa ya, memang proses gempa bumi itu kan adanya lempeng yang bergerak ya kan, tapi siapa yang menggerakkan? Proses yang malam ya, perputaran matahari pada porosnya gitu kan, yang rotasi matahari pada porosnya yang mengakibatkan ya terjadinya siang dan malam. Mereka hanya tahu sampai di situ Pak, ya kan?
sampai pada ilmu-ilmu dunia itu saja. Tapi mereka tidak tahu siapa yang menggerakkan matahari. Nggak mungkin matahari itu bergerak tanpa ada yang menggerakkan, kan gitu. Nah, dan siapa yang menciptakan matahari itu? Yang dengan rotasinya mengakibatkan siang dan malam itu. Nah, kalau orang yang beriman tahu dia yang menciptakan matahari itu, nggak mungkin matahari itu ada aja tanpa ada yang menciptakannya. Kan nggak masuk akal ya. Seperti minumannya, ada minuman tanpa ada yang menuangkannya, itu nggak mungkin. Kalau mereka nggak, ya ada matahari itu bin salah bin adam, na'udzubillah. Makanya orang-orang komunis Pak, mereka tidak mau meyakini ya peran Tuhan atau peran Allah dalam alam semesta ini. Mereka beranggapan alam semesta ini hanya berjalan begitu saja. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sama juga dengan keyakinan jahiliyah yang meyakini bahwasanya penyakit itu Pak menular dengan sendirinya, tidak dengan takdir Allah. Ini keyakinan jahiliyah. Kemudian pelajaran yang ketiga, salisan yang ketiga, ibtalut tasya'umi bil hammati wa syahri safar, ya, batilnya beranggapan sial dengan hamah, yaitu dengan burung hantu dan yang semisalnya. Tidak hanya burung hantu, cicak juga, tai cicak. Jadi ada orang lagi ngobrol Pak ya, tiba-tiba cicaknya kena dia, ini bahaya nih, kayaknya ada hal ini ya. Ada sial nih ya. Sama Pak, ini juga termasuk dalam agama kita tuyarah atau tatoyur, dan ini telah kita bahas ya, hukumnya syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, kapan dia menjadi syirik besar? Kalau orang itu meyakini memang yang mendatangkan kesialan itu memang tai cicak itu nian, bukan Allah. Nah, itu syirik besar itu. Artinya dia setelah meyakini ada selain Allah yang mampu mendatangkan musibah gitu ya, na'udzubillah. Sehingga ulama mengatakan itu syirik besar. Namun bisa juga menjadi syirik kecil kalau dia hanya meyakini sebab. Tetap dia percaya yang mendatangkan mudarat itu Allah, tapi disebabkan ini tandanya aja, ini alamat atau tandanya dengan dengan adanya tai cicak gitu ya. Ini kata ulama syirik kecil, karena keyakinan tetap meyakini yang mendatangkan musibah adalah Allah. Namun walaupun syirik kecil Pak, dua-duanya haram. Ya, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Karena syirik itu Pak, baik besar maupun kecil, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Tapi bedanya kalau syirik besar pelakunya kekal di neraka, sementara syirik kecil dia harus masuk neraka juga. Tapi tidak kekal, kan tidak mau kita masuk neraka. Kalau sehari di neraka, na'udzubillah, bisa ya sama dengan alfasanatin kan gitu, 1000 tahun atau khamsina alfasana, khamsina alfa, 50.000 tahun. Dan dalam surah Al-Ma'arij ya, 1 hari di akhirat. Maka untuk itu Pak, kita harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah dari syirik ya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, baik itu syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui ya. Maka ada doa yang sering juga kami sampaikan Pak ya, kalau kita baca doa ini seperti doa saku jagat dari perbuatan syirik lah ya, doa yang sifatnya menyeluruh, perlindungan dan permohonan ampunan terhadap perbuatan syirik. Mungkin Bapak sudah hafal, namun kita ulang lagi Pak ya. Ini doa ini disebutkan dalam hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabatnya, kalau seandainya kalian ingin ya diawali doa ini, inna syirka ya, sesungguhnya syirik itu ya pada umatku itu samar sekali, ya kan? Akhfa, ya lebih samar daripada seekor ya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nampak apa? Ya samar sekali kan gitu. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin terhindar dari perbuatan syirik, kata beliau, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana
a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ini, Allahumma itu artinya ya Allah, ya Allah ya. Ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada engkau ya Allah, an usyrika bika, dari mempersekutukanmu, wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui. Artinya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak berbuat syirik kepada Allah, kan gitu. Dari syirik yang telah kita ketahui, kita tahu itu kedukun syirik, ya Allah, ya kita berlindung kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah, janganlah sampai saya percaya sama dukun. Saya tahu Pak, nah, saya sudah tahu ya Allah, dukun itu syirik gitu kan. Karena ada juga Pak orang diuji, yang ini sering kami sampaikan ya, cerita dari kawan kita gitu ya, sahabat kita, ustadz kita juga, orang yang sudah mengaji lama Pak, ya, bahkan mengaji sunnah tauhid dengan Ustaz Yazid ketika di Jawa katanya, pulang kampung kena musibah, hilang duitnya sekitar 100 atau 200-an juta gitu. Akhirnya murung dia ya, akhirnya dia sedih, murung ya kan, gelisah ya, nggak mood ya kan. Akhirnya ada temannya yang masih jahiliyah, ya teman kecil lah gitu ya, teman kampung, dia orang Minang ya, pulang ke Pariaman dia gitu. Apa kata teman itu? Lawak baik kedukunan ya kan. Sekali ikut saya gitu, awak tanya kedukunan di mabit itu kan gitu. Ayo kita pergi ke dukun aja. Akhirnya Pak, yolah kalau itu pergi juga dia, padahal dia udah tahu aja Pak. Jadi ujian itu Pak, Allah akan melihat ketika tauhid kita itu Pak, Allah akan lihat ketika Allah berikan ujian. Kita masih kokoh nggak dengan tauhid kita? Kalau sekarang kan enak-enak aja, kita belum dikasih ujian Pak ya. Kaget dikasih ujian pula, karena ada juga teman ini, kejadian teman kita Pak, kejadian teman kita yang anaknya dizalimi, dibunuh ketika magang di SMK, anak-anaknya itu sekolah di SMK Muhammadiyah. Jadi magangnya di arah apa itu Pak ya, arah Salangun gitu ya. Jadi anaknya itu Pak ya, banyaklah ceritanya, pendek cerita, dibunuh gitu. Jadi pas nak mencari anaknya itu Pak, dia ditawari oleh saudaranya atau saudara istrinya dukun, jasa dukun ya kan. Akhirnya dia nggak percaya gitu, tapi alhamdulillah ya kawan kita ini nggak percaya apa gitu. Kata dukun tuh, ini kayaknya dibawa oleh ini ya, oleh siluman atau apalah gitu ya. Kayaknya nggak jauh lah dari sini gitu kan. Sudah dituruti ya, orang-orang bukan bapak itu tetap tidak percaya sama dukun itu kan. Mana lah anak itu. Akhirnya Pak, karena bapak ini memang dia kokoh ya, tidak, dukun itu pendusta itu, saya nggak percaya yang dukun, saya berlepas diri, kata bapak itu. Akhirnya apa? Setelah mereka capek, katanya keliling-keliling, jasad anaknya nggak ketemu, akhirnya dia ada suatu firasat lah gitu, kayaknya dia sana karena dia lihat ada biawak gitu kan, ada beberapa ekor biawak di tempat itu. Maka dia punya firasat mungkin anaknya di tempat itu. Pergi lah di situ kan, diperiksa tempat, rupanya ya, rupanya ada bangkai yang telah dimakan oleh biawak. Artinya Pak ya, dalam keadaan genting seperti itu ya, kita diuji juga kita, tauhid kita ya. Jadi apa pelajaran yang kita ambil Pak, dalam keadaan genting itulah nanti Allah akan menguji tauhid kita ya kan. Seperti diuji dengan dukun itu, apakah kita percaya atau tidak dengan dukun itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali ya kepada pembahasan kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kelima, khamisan yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghailan, batilnya keyakinan jahiliyah ya terhadap ghailan. Ghailan ini dari kata ghul ya, takut terhadap jin. Ya, ada bang? Oh yang keempat belum ya. Taib ya. Rabi'an yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'siril anwa ya. Batilnya keyakinan ya orang jahiliyah nih ya,
yang meyakini pengaruh daripada bintang. Taksir itu pengaruh, Pak. Artinya bintang itu berpengaruh ya terhadap nasib seseorang. Ini termasuk keyakinan jahiliyah. Seperti orang sekarang, Pak ya, meyakini bintang-bintang, ramalan bintang itu termasuk juga. Ya, ada yang bintangnya ini Aries atau apalah gitu ya. Ini adalah keyakinan kesyirikan jahiliyah. Ya. Kemudian yang kelima ya, batilnya keyakinan jahiliyah terhadap ghailan. Ghailan setelah hadis yang kita bahas kemarin yaitu dari kata ghul ya, yaitu jin, sejenis jin. Yang mana orang jahiliyah sangat takut ya. Sangat takut kepada jin itu. Maka nggak boleh kita takut pula terhadap jin. Nah, dikit-dikit takut dengan hantu. Alhamdulillah. Nggak boleh, Pak ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada anak apa ya, untuk buang air ke belakang aja takut, dia minta temani, dia takut karena sudah sering nonton film horor. Makanya Pak, kalau kita menonton film yang akan merusak akidah anak kita, berdosa kita. Matikan film itu, arahkan kepada film-film yang bukan film karena film tidak ada yang benar ya, kepada acara-acara televisi yang bermanfaat, murotal ya, ceramah, atau film anak-anak mengajarkan doa ya kan, atau edukasi yang tidak ada unsur melanggar syariatnya, seperti mengedukasi bahasa Inggris kan bisa juga, tidak apa-apa belajar bahasa Inggris, tidak apa-apa Pak, ubah hukumnya. Bahkan kalau kita niatkan belajar bahasa Inggris buat mendakwakan Islam, seperti Dr. Zakir Naik, kalau Dr. Zakir Naik tidak bisa bahasa Inggris Pak, orang Inggris itu tidak bisa, orang yang bahasa Barat itu tidak bisa bahasa Islam, ngerti ya. Jadi ada manfaat juga belajar bahasa, kan ada juga ya di YouTube itu kan, yang tidak ada musiknya, kita cari yang ngajari anak kita bahasa Inggris, itu bisa, itu ada manfaatnya. Nah, ini hadirin yang Allah memuliakan. Jadi belajar bahasa itu Pak, nggak boleh kita bilang bahasa Inggris itu bahasa kafir. Enggak, itu kafir itu orangnya gitu ya. Tapi kalau dia berbahasa Inggris, dia orang Muslim, ya Muslim, karena bahasa itu tidak ada agamanya gitu. Ada orang bilang bahasa Inggris itu bahasa kafir, itu tidak boleh juga Pak ya. Nah, kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad pernah menyuruh sahabatnya seperti Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani, penerjemah beliau ketika berbicara dengan orang-orang ahli kitab ya, dengan bahasa Ibrani. Jadi ada sahabat juga yang pakar bahasa, padahal Ibrani bahasa orang kafir juga ya, bahasa orang ahli kitab ketika itu Pak. Nah, jadi tidak betul Pak ya, ada anggapan kalau bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Tidak bisa, orangnya kafir ya, kalau dia kafir kan ya, karena bahasa itu tidak ada agamanya kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena kalau orang menguasai bahasa apa, dia bisa gunakan bahasa itu sebuah wasilah untuk berdakwah. Nah, banyak dai-dai Ahlussunnah Pak yang tinggal di Amerika ya kan, mereka berceramah berdakwah dengan bahasa Inggris. Kalau dengan bahasa Arab nggak ngerti orang itu kan, apa diseburannya gitu. Nah, Dr. Zakir Naik lah contohnya Pak, Masya Allah, karena beliau menguasai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya logat India kan? Tapi orang mengerti Pak gitu kan. Nah, jadi banyak pengaruhnya, jasanya. Banyak orang kafir yang masuk Islam, jutaan Pak, bukannya ribuan lagi, jutaan ya sudah masuk Islam ya, melalui tangannya Dr. Zakir Naik ya hafizahullah. Kemudian yang keenam ya, wujubut tawakkul ala Allah wa i'timadi alaihi, wajib bertawakal kepada Allah dan menyandarkan diri kepadanya. Ya. Jadi at-tawakkul itu adalah menyandarkan diri kepada Allah dengan ya mengamalkan sebab. Itu tawakal. Jadi tawakal itu Pak, bukan kita pasrahkan aja sama Allah, ada bela gitu. Salah Pak. Ada orang bawa motor ya kan, ditaruh kunci motornya ya kan, ditinggal kunci motor di luar. Udah, saya tawakal. Ini bukan tawakalnya yang benar, ini bukan tawakal Ahlussunnah, ini tawakal sufi gitu ya. Iya, kalau tawakal yang benar itu kita kunci motor kita lakukan sebab ya kan. Kalau kita punya kunci ganda dulu motor kita, sudah setelah itu kita tawakal tu Allah, kita serahkan kepada Allah. Itu yang tawakal yang benar Pak ya. Kemudian
Sabian, yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid al-hadaru min al-wasail al-mufdiyati ila syirki. Sesungguhnya di antara bentuk mengamalkan tauhid ya adalah ya al-hadar min al-wasail, adalah menjaga diri gitu ya. Mewanti-wanti diri itu maknanya al-hadar ya, mewanti-wanti diri dari setiap wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini Pak, ini diantara orang merealisasikan tauhid ya, orang yang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya, orang yang mengamalkan tauhid. Jadi orang yang mengamal tauhid itu Pak akan senantiasa berhati-hati, mawas diri, mewanti-wanti dari setiap ya wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, contohnya apa itu Pak? Contohnya kita tidak memajang gambar syekh gitu ya. Karena memajang gambar syekh atau ulama apa, maka ini akan apa? Wasilah ini. Ya kan? Kita akan mengagungkannya, ya kan? Dan ini bisa menjadi wasilah untuk mengantarkan kita kepada perbuatan syirik. Dan itulah yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Ya, ketika meninggal orang soleh Pak ya, maka mereka buatlah gambarnya. Setelah itu mereka buat patungnya. Awalnya tidak disembah patung itu, gambar itu hanya sebagai ya sarana untuk mengingat jasa orang soleh itu dahulu. Namun setelah meninggal generasi ini, maka muncullah generasi berikutnya yang tidak paham tauhid, sehingga mereka sembahlah patung atau gambar orang soleh itu. Ini diantara sebab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Nuh ayat 22 23 tentang nama-nama orang soleh yang meninggal kemudian dibuatkan patungnya dan disembah oleh ya umat Nabi Nuh alaihissalam. Ini hadirin yang diberikan Allah. Dan wasilah-wasilah syirik yang lainnya Pak. Jadi kenapa tabarruk di kuburan itu dilarang gitu? Karena ini juga wasilah ila syirik. Ini juga wasilah ya, sarana yang akan mengantarkan kepada syirik, sehingga orang tua minta dia. Kenapa tawasulan dilarang di kubur? Karena ini akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Orang akan mengagungkan kuburan, bukan lagi mengagungkan Allah. Orang akan mengagungkan orang mati, ya kan, yang dia seru bukannya Allah lagi, yang diseru manusia, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan? Ya, a'inna gitu ya, tolong kami gitu ya. Minta tolong tidak lagi kepada Allah. Ini alasannya apa? Alasannya kan kita minta sama Syekh itu, nanti Syekh itu minta sama Allah gitu. Seolah-olah Allah tidak maha mendengar gitu ya. Harus melalui Syekh itu. Nah, ini Pak, ini syubhatnya ahlus syirik ya. Mereka mengatakan, Ustaz kami kan ke kuburan itu kan minta sama Syekh itu betul. Kaget Syekh itu minta lagi sama Allah katanya. Aduh, repot kali Pak. Ya kan? Minta aja langsung sama Allah. Ngapain nak lewat Syekh itu? Ya kan? Syekh itu pun sudah meninggal, sudah putus hubungannya dengan dunia ini. Nah, Syekh itu lagi menunggu doa anaknya yang soleh, ya kan? Nah, dia lagi menunggu transfer pahala, iya, amal jariah yang mungkin pernah dia lakukan, ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh lain, mengalir terus itu kan sodako, apa namanya itu, amal jariah, termasuk sodako jariah. Mungkin dahulu dia pernah ya menyumbangkan uangnya untuk bangun masjid, kemudian masjid itu masih dipakai, ya kan, untuk ibadah. Jangan dibangun masjid luas-luas, kaget ditinggalin, jangan Pak, ya kan, rugi kita. Iya, karena memang dalam membangun masjid itu kita niatkan untuk kita makmurkan, kan gitu. Bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, masjid Allah yang besar, lihat masjid kami itu, gitu. Tidak boleh Pak. Itu namanya ujub, berbangga dengan amal itu, karena masjid ini kan amal. Dengan dunia mobil tidak boleh kita bangga apa ya? Iya, kita bangga dengan mobil gitulah yang paling bagus, ya kan? Mobil orang ini mobil lama, mobil bapak-bapak tuh, mobil saya Pajero baru, ya? Nengok mobil orang Pak, dengan apa? Dengan merendahkan, haram hukumnya. Apalagi berbangga-bangga dengan amal ibadah, dengan
bentuk tempat ibadah. Tidak boleh kita bangga-bangga dengan masjid. Ada juga orang sekarang kayak, oh masjid kami ini yang paling mantap nih, gitu. Yang lain tidak, gitu ya. Ini tidak boleh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita bangun masjid, maka kita niatkan untuk memakmurkannya. Jangan kita bangun masjid, ya apa ya, kegiatannya jarang kita ikuti, ya kan? Itu harus menjadi bahan perenungan bagian, bahan introspeksi, Pak ya. Kalau kita memang ikhlas mau masjid, maka kita juga bersemangat ya menghadiri kegiatan-kegiatan, ada tahsinnya kita ikut, ada ta'limnya kita ya ikut juga, ya kan? Nah, artinya betul-betul kita memakmurkan masjid itu. Nah, atau kalau rumah kita tidak jauh ya, kita sholat di masjid itu, ya kan? Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan untuk acara sekali sebulan aja datang kita. Iya, kalau acara satu kali sebulan datang kita, ya kan? Apalagi yang ustadz kondang yang datang semangat kita, ya kan? Ini tidak ada, Pak. Dalam manhaj Ahlussunnah itu ustadz itu dihitung dengan kondang, enggak. Selama dia Ahlussunnah kita datangi, ya kan? Kalau kita tidak ada uzur, kecuali kita ada uzur, Pak ya. Nggak boleh kita mengkultus dalam Islam itu. Oh, kalau ustadznya ada channel YouTube banyak subscribernya ikut kita itu ya, yang kondang. Tapi kalau ustadz tidak kondang, tidak. Nah, itu mana capa itu. Nah, jangan kita ngaku salafi, Pak ya, kalau kita tidak mengikuti manhaj salaf. Yang salafi itu siapa? Mereka yang mengikuti metodenya salaf. Salaf siapa yang seperti itu? Ya kalau ada ulama kondang aja dia mau datang. Nah, salaf siapa gitu ya? Ya itu bukan salaf, itu salaf. Obat gatal. Tapi kalau salaf ya, atau salafi ya, mereka beragama sesuai dengan manhajnya Rasul dan para sahabat serta para a'immah ya, yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ya, maka Rasul dan para sahabat tidak ada, Pak ya. Ya, mereka itu hanya pada imam yang terkenal aja, seperti Imam Syafi'i sama Imam lain, tidak gitu, tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, karena sudah masuk waktu Isya ya, kita azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Ya, bismillah, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian yang kedelapan, pelajaran yang kedelapan, saminan, yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nasi minat tasya'umi bil alwan kal aswadi wal ahmar wa ba'dil arqam wal asma'i wal ashkhas wa dhawil ha'ama wa dhawil ahad. Yang kedelapan, ibtalu ma yaf'alu ba'dun nas, batilnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam bentuk apa? At-tasya'um bil alwan, dalam bentuk ya beranggapan sial dengan warna-warna tertentu, kal aswad wal ahmar, seperti warna hitam dan warna merah. Jadi kalau ada orang beranggapan sial dengan warna tertentu, seperti orang yang mengatakan kalau kita pakai pakaian warna hitam ini sial Ustaz ya, jangan pakai warna itu gitu kan, atau warna lain lah gitu ya. Nah, ini termasuk tatayur. Au ba'dil arqam, atau sebagian nomor gitu ya. Kalau orang barat ya nomor 14 atau 13 Pak. 13 ya. Nah, itu sial katanya. Nah, itu juga ya. Itu juga merupakan tatayur. Wal asma, atau dengan nama-nama tertentu. Jangan kita sebut nama ini bahaya ya. Nanti celaka kita sebut nama itu. Nah, kecuali memang namanya nama yang negatif, nggak boleh kita sebut karena memang dalam Islam itu Pak, faliyakul khairan gitu ya, nggak boleh kita bercarut. Makanya bercarut itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bercarut itu Pak negatif, lawan dari khairan itu, itu buruk ya kan. Sementara Allah Rasul menyuruh Allah juga ya, Allah menyuruh kita untuk mengatakan ucapan yang lurus, aulan sadida. Sadida itu kata ulama tafsir ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan alladzi la i'waja fi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Artinya kata-kata yang baik saja. Ditegaskan lagi oleh Nabi dalam hadisnya, falyakul khairan. Hendaknya seorang itu mengucapkan ucapan yang baik, atau dia diam. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan nama tertentu Pak, dia beranggapan ini akan mendatangkan kesialan, ini juga termasuk tatayur. Wal ashkhas, atau menyebutkan pribadi tertentu. Ini ashkhas ini jamak dari syakhs ya. Syakhsun jamaknya ashkhasun gitu ya. Nama-nama pribadi tertentu. Wadawil ahad ya. Jamak dari ahadun, ahah ya, dan orang-orang yang punya apa kedudukan tertentu ya. Kalau seandainya disebut nama orang-orang itu ya, maka akan mendatangkan keburukan atau akan mendatangkan mara bahaya. Nah, ini Pak ya, ini juga termasuk ya ke dalam apa yang dinamakan dengan tatayur. Maka untuk itu kita ya tidak boleh beranggapan sial dengan perkara-perkara yang pada intinya tidak ada dalilnya. Apakah
boleh kita beranggapan sial dengan dosa yang kita lakukan. Ini mungkin kena dosa saya nih, jatuh saya. Boleh Pak. Ya, karena dosa itu akan Allah balasi bisa di dunia atau Allah ulurkan atau Allah pending ke akhirat. Iya, karena dosa itu pasti dibalas oleh Allah kalau kita tidak bertobat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita beranggapan sial dengan maksiat yang pernah kita lakukan itu betul, itu disyariatkan. Nah, karena Allah, ya dalam agama kita kenal istilah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu dari ya amal yang sejenis. Kalau kita melakukan amal keburukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Walahuma an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu, qala al kalimatu thayyibah. Walahuma, huma ini merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh mereka berdua atau bagi atau milik ya mereka berdua, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anasin, ini Anas bin Malik ya. Dari Anas bin Malik qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarata. Adwa sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya. Apa itu adwa, Pak? Iya, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya kan gitu. Penyakit itu bisa menular dengan izin Allah ini. Wala tiyarata, dan tidak ada pula tiarah, anggapan sial kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wa yujibunil fa'lu, dan aku ya mengagumi fa'al, ya fa'lu gitu ya. Apa itu fa'lu? Wa man fa'lu? Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa man fa'lu, apa yang disebut al fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Maka dijawab oleh Nabi, al fa'lu itu adalah ya ucapan yang baik. Nah, jadi al fa'lu itu Pak ya asal dari kata tafa'ul ya. Tafa'ul itu asal katanya al fa'lu itu. Jadi kalau tafa'ul itu dari tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya optimisme, orang yang beranggapan baik dengan ucapan yang tidak bertentangan dengan agama gitu. Contoh Pak, ada orang yang menjenguk kita, Allah insya Allah Pak ya, syafaqallah, mudah-mudahan Bapak sembuh. Nah, dengan mendengar ucapan itu kan punya semangat dia untuk sembuh, dan dia berdoa mudah-mudahan saya sembuh, dan dia tersugesti dengan ucapan baik itu. Ini tidak termasuk tiaroh ya Pak ya, ini tidak termasuk tiaroh yang diharamkan dalam agama. Artinya kita berhusnuzon. Ini al-fa'lu itu kan bentuk husnuzon atau anggapan baik kita kepada Allah ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Yeah. Contoh pas datang mak kita, bisa juga kita bertafaul, optimisme ya. Dengan datangnya mak kita ada semangat kita. Misalkan mak kita lihat kita lagi sakit, dengan dikunjungi atau didatangi, dilihat oleh orang tua kita, ada semangat kita ingin sembuh lagi kan gitu. Nah, kalau saya sembuh, saya ingin mengabdi sama orang tua gitu ya, ada semangat dia seperti itu. Baik, saya ingin bahagia dengan orang tuaku. Itu namanya bentuk tafaul atau al-fa'lu ya, beranggapan baik ya, optimisme terhadap orang tua. Dan diantara bentuk tafaul itu atau al-fa'lu itu adalah al-kalimatu thayyibah, ini ucapan yang baik. Kemudian kata beliau, berkata pensyarah kitab, qala syarihu rahimahullah hafizahullah, al-fa'lu mahmuzun. Mahmuzun itu ya kan dengan huruf hamzah, itu artinya mahmuz ya. Ya, dia berhamzah gitu ya. Ada hamzah ain fi'ilnya ya, al-fa'lu. Ya, ain fi'ilnya huruf hamzah. Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Fima yasurru. Ya, al-fa'lu itu adalah dalam hal-hal yang membahagiakan, yang menyenangkan. Wa yasu'u, dan yang
ya, dan yang jelek gitu ya, yang tidak membahagiakan. Namun ya kan, ungkapan beliau wayasu ini Pak, ini sebagian para ulama mengatakan ini kurang tepat ya, karena yang yasu'u, yang anggapan jelek itu hanya pada tiaroh. Nah, sedangkan al-fa'lu itu tidak ada ya. Maka yang benarnya adalah al-fa'lu itu fima yasurru saja, fima yasurru saja, terhadap hal-hal yang baik gitu, yang membahagiakan, yang menyenangkan gitu ya. Bi khilafi tiaroh, berbeda dengan tiaroh, fala takunu illa fima yasu. Tiaroh itu hanya pada hal-hal yang mengandung keburukan. Seperti apa? Seperti anggapan sial, itu termasuk tiaroh. Sedangkan al-fa'lu al-fa'lu itu hanya kepada sesuatu yang baik saja. Maka diantara contohnya disebut oleh Nabi ketika ditanya beliau tentang al-fa'lu itu, diantara contohnya adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya apa? Seperti ya kata beliau, ka'ayyakuna ar-rajulu ya maridan, seperti seorang sedang sakit ya kan. Fayasma'u man yaqul, kemudian dia mendengar ada orang yang mengucapkan ya salim, wahai orang yang selamat gitu ya. Artinya orang ini ya berhusnuzon, dia itu akan sembuh gitu kan. Ada unsur doanya nih kan. Maka fayu'amilul bur'a min marudhi, sehingga itu memotivasinya untuk sembuh gitu Pak ya. Sehingga dia bersemangat, termotivasi untuk sembuh dengan ucapan baik dari seorang. Ini namanya al-fa'lu itu. Jadi ucapan baik yang diberikan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seorang kepada kita, sehingga kita bersemangat dengan ucapan itu. Ucapan itulah yang disebut dengan apa Pak? Al-fa'lu. Jadi al-fa'lu itu boleh ya disyariatkan karena dia mengandung doa. Karena mengandung apa? Doa. Makanya kalau seandainya kita melihat orang kena musibah Pak, kita ucapkan ucapan yang baik, insya Allah sembuh Pak gitu ya. Jangan kita bilang, wah umur Bapak enggak lah kau ya, lah bahayo Pak, lah hancur aduh Pak ya, kesemantalai melayang Pak ya, enggak boleh. Harusnya mau pesimis Bapak tuh, ya kan? Tapi kalau kita Pak, insya Allah Pak ya kan? Doa Pak, insya Allah Allah maha menyembuhkan Pak, minta sama Allah gitu ya. Kita berikan ucapan-ucapan yang baik, itu yang disyariatkan. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi al-fa'lu itu ucapan yang baik seperti itu yang bisa memotivasi orang untuk bahagia. Makanya al-fa'lu itu Pak sering diterjemahkan dengan optimisme. Optimis itu kan lawan dari apa Bang? Pesimis ya kan. Kalau pesimisme ya kan, dia anggapan negatif aja gitu kan. Kalau istilah orang modern sekarang positive thinking gitu Pak ya. Iya. Pikirannya positif gitu. Iya. Baik, sekarang munasabatu zikr hadis fil bab. Kemudian apa korelasi penyebutan hadis ini dalam bab? Jadi bab yang kita bahas adalah bab tentang apa Pak? Tentang tiarah. Jadi apa korelasi hadis ini kan gitu. Kata beliau, an-nafi, sungguhnya dalam hadis ini bayana anal fa'ala, terdapat penjelasan bahwasanya al-fa'al itu laisa minat tiarah al-manhi anha, bukan termasuk tiarah yang dilarang darinya, dan bukan juga termasuk tiarah yang dibenarkan Pak. Itu pendapat yang buatnya, sama sekali bukan tiarah dia. Karena kalau tiarah itu kan at-tasya'um, anggapan sial kan gitu. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa ya kita ambil dari hadis yang mulia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annal fa'la laisa minat tiyarati al-manhi anha. Sesungguhnya al-fa'al itu Pak, anggapan positif atau optimisme itu ya kan, bukan bagian dari tiarah yang dilarang darinya, ya kan? Jadi dia bukan tiarah itu sendiri, itu yang pendapat yang benar ya Pak. Dia bukan termasuk tiarah itu sendiri, ya. Jadi kalau tiarah itu Pak anggapan sial, jadi fa'al itu lawannya.
ya, lawan daripada anggapan sial. Dia bukan ya apa nama itu tiaroh itu sendiri. Jangan kita anggap entar ada tiaroh yang dibolehkan. Nah, ada tiaroh yang al-manhi, kemudian ada yang tidak dilarang, enggak. Karena al-fa'lu itu lawan dari tiaroh. Kalau tiaroh itu Pak anggapan sial. Sedangkan al-fa'lu itu enggak, anggapan baik, namun anggapan baiknya itu Pak yang dia dengar, ucapan atau yang dia lihat sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau, sanian yang kedua, tafsirul fa'li. Tafsir dari kata al-fa'al. Jadi al-fa'al itu Pak adalah apa? Ada kalimat yang baik, ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu husni dhanni billah, disyariatkannya berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Wa nahyu an su'i dhanni bihi, dan larangan suudzon kepada Allah, dengan Allah. Artinya tidak boleh kita ya berprasangka baik kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, kenapa ini Pak? Ya, karena Allah itu sebagaimana yang Allah sampaikan sendiri dalam hadis qudsi ya, bahwasanya Allah itu ya berdasarkan ya persangkaan hambanya. Anna 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku itu ya sesuai dengan persangkaan hambaku, gitu. Jadi kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada Allah, dikhawatirkan Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita sangkain. Allah tidak akan mengampuniku, gitu loh. Tidak diampunian kita sama Allah. Tidak boleh Pak. Maka kita harus senantiasa menganggap atau berprasangka baik kepada ya Allah, ampun aku ya Allah, gitu. Ya kan? Dan kita yakin insya Allah Allah itu maha pengampun. Tidak boleh kita ya berprasangka buruk kepada Allah, gitu. Ini hadirin, ada pula orang yang mengatakan dia ya Allah ini jahat, katanya. Allah ini na'udzubillah, gitu ya. Dia buruk sangka sama Allah. Kenapa Allah kasih saya ujian seperti ini, ya kan? Saya udah enak-enak kemarin kerja di bank, gaji saya puluhan juta, sekarang ya kan saya ingin hijrah, katanya. Enggak dikasihnya rezeki, susah saya gini. Itu Pak, tidak boleh ya berprasangka buruk seperti itu, karena akan Allah kasihnya keburukan kepada kita. Maka sesuatu yang kita rasakan buruk Pak, belum tentu itu buruk menurut Allah. Misalkan Allah kasih kita kekurangan rezeki, ekonomi kita kurang, misalnya lemah ekonomi, kan kalau menurut kita buruk ya Pak, tapi menurut Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah tahu, nah ini hamba aku ini, ya kan, kalau seandainya aku kasih kekayaan ini lebih daripada Firaun, gitu. Ya kan, sombong yang tak ampun, ya kan, lebih daripada Qarun ini. Nah, namun Allah tahu, udahlah saya batas saja rezekinya supaya dia bertakwa dan sabar terhadap, gitu Pak. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita Pak, dari keadaan ekonomi kita ya, maka syukur juga kita ya. Ya, karena itu yang terbaik bagi kita. Maka apa yang Allah tetapkan itu Pak, itu yang terbaik bagi kita. Bahkan ada sebuah kisah ini ma'ruf ya Pak, dalam kitab-kitab tarikh. Mungkin Bapak sudah pernah dengar kisah ini Pak ya. Kisah ini juga diceritakan oleh guru kami ya Syekh Abdullah Al-Faqiri ya, di Yaman itu. Jadi dahulu Pak, di masa kerajaan Islam, gitu ya. Jadi setelah Bani Abbasiyah itu kan, Islam itu kan diperintah oleh raja-raja, gitu ya. Jadi ada seorang penasihat raja yang sangat berhusnuzon sama Allah. Apapun yang terjadi pasti dia positive thinking ya. Apa ucapannya? Ya asa ayyakuna khairan, gitu ya. Apapun yang dia lihat, walaupun itu buruk, jawabannya apa?
asa ayyakuna khairan. Mudah-mudahan itulah ya kan yang terbaik ya kan yang Allah tetapkan gitu. Jadi pada suatu ketika berburulah raja ini. Pas berburu Pak, qadarullah ya tangannya ya jempolnya putus gitu kan. Ya kena musibah, dia cacat lah jempolnya. Kemudian dia tanya sama apa penasihat ini, wahai penasihat, bagaimana musibah yang menimpa aku? Asa ayyakuna khairan laka. Ya mudah-mudahan itu pilihan Allah dan itu yang terbaik bagimu. Terbaik bagaimana pula ini ya kan? Marah raja ya kan? Raja nak mau dengan jawaban seperti itu ya. Akhirnya udah, kalau kamu nggak mau rubah jawabanmu ya, saya akan penjarakan engkau. Tetap ya, kalau raja penjarakan saya, asa ayyakuna khairan li. Mudah-mudahan itulah yang terbaik bagiku. Dipenjarakannya Pak. Ya kan? Akhirnya setelah beberapa lama di penjara, tiba-tiba kerajaan itu diserang oleh kerajaan musyrik ya kan? Yang rajanya penyembah berhala. Jadi pendek cerita, kalahlah kerajaan muslim ini, kerajaan Islam ini. Akhirnya rajanya ditangkap ya kan, ditangkap oleh raja musyrik ini kan, dibawalah dia ke negeri kaum musyrikin itu, kemudian dia mau dikurbankan gitu, mau ditumbalkan untuk apa ya, untuk berhalanya. Tapi alhamdulillah sebelum dia nak menumbalkannya ya kan diperiksanya, ini nak mantap ini kan, raja orang Islami cacat ya, ayo kita balikkannya aja dia ke kerajaannya ya, kami tidak akan sudi ya kan menumbalkan ya sesuatu yang cacat untuk Tuhan kami, patung gitu kan. Akhirnya apa, barulah ingat, betul kata penasihat saya kan walaupun saya lihat ya tangan saya ini buruk ya kan, cacat ya kan, ternyata ada kebaikannya rupanya. Akhirnya Pak, dibebaskanlah penasihat itu kan, dibukanya selnya, kemudian dibahas ya betul yang kau jawab wahai penasihatku ya. Tapi ada satu yang aku belum tahu ya, kalau seandainya ini tahu saya ya, kenapa ini baik bagiku ya, aku diselamatkan oleh Allah sebab tanganku yang cacat ini. Kalau engkau aku penjara, apa rahasianya gitu ya? Maka dijawab oleh penjara itu, kalau seandainya saya tidak di penjara, tentu aku gantinya Tuhan gitu ya. Iya, saya dan Tuhan ya ditangkap ya kan, karena aku nggak ada yang cacat, aku yang dibunuh ya, ditumbalkan untuk patung orang musyrik gitu kan ya. Maka itulah kebaikannya, kenapa aku katakan walaupun di penjara inilah yang terbaik bagi ini. Pak, ini bentuk apa nih Pak? Bentuk husnuzon sama Allah. Apapun yang kita hadapi Pak, susah ekonomi, harus kita katakan asa yakuna ya khairan kan gitu ya. Jadi kita ya yakin mudah-mudahan itulah yang terbaik buat kita, sehingga Pak kita yang bersyukur dalam kehidupan ini ya kan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya. Mungkin ya ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Baik ya, jadi yang tadi Pak, pelajaran yang ke-8A tadi ini ada kata-kata zawil ahad, itu artinya orang-orang yang memiliki cacat, maaf ya, bukan yang, kalau yang kayak kedudukan itu yang jahat ya, jahat ya jahat lah ya, ini jamak dari jahat gitu ya. Kalau zawil ahad itu artinya orang-orang yang cacat gitu ya. Artinya kita tidak boleh ya beranggapan sial dengan orang yang cacat gitu. Karena ada pula orangnya yang dia anak lahir cacat ya kan, kemudian tatkala anaknya lahir cacat ya, dia beranggapan sial dengan anak itu. Ini nggak boleh, ini juga termasuk ya i'tiqad atau keyakinan orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Wa ilahuna ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.